Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam modul 3 yang judulnya menerapkan tata letak halaman dan konten yang dapat digunakan kembali. Di mana di dalam modul 3 ini ada 3.1, menerapkan dan memanipulasi pengaturan halaman. 3.2, terapkan tema. 3.3, buat konten dalam dokumen dengan menggunakan alat bagian cepat. 3.4, membuat dan memanipulasi latar belakang halaman. 3.5, buat dan ubah header atau footer. Baiklah, kita akan masuk ke 3.1, menerapkan dan memanipulasi pengaturan halaman. Kita masuk ke dalam Microsoft Word. Kemudian di bagian 3.1 judul besar, mengontrol pengaturan halaman. Untuk opsi yang pertama, untuk mengubah margin halaman, bisa kita lihat di bagian back layout. Kemudian kita memilih di bagian back setup group. Kemudian kita memilih tombol margin. Baru di galeri margin kita bisa melihat ada last custom setting, normal, narrow, moderate, wide, micro, office 2003, default. Kemudian kita memilih yang bagian yang standar, misalnya normal. Atau kita bisa memilih di bagian back setup. Kemudian langsung kita memilih di bagian custom margin, di bagian sini. Kita bisa memilihnya, misalnya letter, super A, dan masih banyak lainnya. Dan saya akan menggunakan A4. Kita cari A4. Lalu kita pilih OK. Akan berubah menjadi seperti ini. Dan untuk opsi selanjutnya, untuk memasukkan ruang yang tidak pecah. Di sini, misalnya di bagian pengertian dokter, di bagian sini. Saya boleh memilih di bagian keyboard Ctrl plus Shift plus Space, sehingga dia akan terspet dengan sendiri seperti ini. Atau kita bisa masuk ke dalam insert tab, kemudian kita memilih di bagian simbol group, kemudian kita memilih di bagian button simbol. Kemudian kita bisa melihat banyak simbol di bagian more simbol seperti ini. Atau jika kita ingin memilih spesial karakter dari simbol grup ini, kita bisa memilih di bagian spesial karakter. Kemudian kita memilih non breaking hyphen. Lalu kita pilih insert. Akan menjadi seperti ini. Dan untuk opsi selanjutnya, untuk secara otomatis memecahkan garis dan kata-kata dengan tanda hubung, kita bisa masuk di bagian back layout. Kemudian kita memilih di bagian back setup group. Kemudian kita memilih hibernation button yang ini. Lalu kita pilih yang otomatis. Akan berubah menjadi seperti ini. Untuk opsi selanjutnya, untuk mengontrol pengaturan tanda hubung, kita masuk ke dalam back layout. Kemudian kita masuk ke bagian hibernation. Misalnya di bagian dalam pelayanan kesehatan, masuk ke dalam back layout, masuk ke dalam back setup group, kemudian saya memilih hibernation. Kemudian
saya memilih yang di bagian ini manual, sehingga akan berubah menjadi seperti ini. Lalu saya pilih yes. Sehingga hasilnya bisa dilihat yang di bagian sini ada tanda penghubung. Untuk opsi selanjutnya, untuk mematikan tanda hubung otomatis, kita bisa mematikannya dengan masuk ke dalam pack layout, kemudian kita masuk ke dalam pack setup group, kemudian kita memilih di bagian hibernation, lalu kita memilih yang bagian none. Dan untuk opsi selanjutnya, untuk secara selektif mengucapkan kata-kata penghubung dalam dokumen, kita masih berada dalam pack layout, kemudian kita masuk ke dalam pack setup group, kemudian kita klik tombol tanda manual yang di bagian sini. Lalu kita akan masuk ke dalam bagian code dialog yang manual yang ini, kemudian kita pilih misalnya yes, atau kita juga bisa memilih no. Untuk judul besar selanjutnya, pengaturan istirahat halaman. Untuk opsi yang pertama, untuk menyisipkan pack break. Di sini kita bisa masuk ke dalam bagian insert tab, kemudian kita masuk ke dalam Thanks Group yang di bagian sini, kemudian kita pilih Pack Break button yang ini, sehingga dia akan secara otomatis. Untuk langkah yang kedua, kita bisa masuk ke dalam halaman pack layout, kemudian kita masuk ke dalam pack setup group, kemudian kita memilih klik sisipkan halaman dan bagian break button di bagian sini. Dan misalnya kita memilih di bagian sini yang ini, di bagian pack break, sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Atau jika kita melakukannya di keyboard, kita bisa mengklik Ctrl plus Enter, sehingga dia akan secara otomatis. Untuk opsi selanjutnya, untuk menghapus pack break, di sini kita bisa menselect halaman yang sudah kita break, misalnya halaman 7, lalu kita tinggal memilih delete, sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Untuk opsi selanjutnya, untuk memaksa pack break sebelum paragraf, misalnya di bagian seorang, lalu kita masuk ke dalam bagian pack layout, kemudian kita masuk ke dalam paragraf, kemudian kita masuk ke dalam dialog paragraf, kemudian kita memilih di bagian line and pack break. Kemudian kita di sini akan memilih yang di bagian pack break before. Lalu kita bisa mengklik OK, sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Akan kosong. Dan untuk opsi selanjutnya, untuk menyatukan halaman terkait, kita masih berada di bagian pack setup,
lalu di paragraf grup, kemudian di dialog paragraf, kemudian kita masih berada di dalam line and page break. Kemudian kita di sini bisa memilih pagination area, kemudian kita memilih cap with next yang bagian sini, kemudian kita pilih OK, sehingga hasilnya masih tetap seperti yang tadi. Kemudian kita masuk ke opsi selanjutnya untuk menjaga semua baris paragraf bersama. Kita masih berada di dalam paragraf grup, kemudian di dialog paragraf, dan di line and page break. Kemudian kita di sini bisa memilih di pagination. Kemudian kita memilih keep line together untuk menjauhkan garis bersama, kemudian kita pilih OK. Dan untuk opsi selanjutnya, untuk menghindari satu baris paragraf muncul di halaman, kita masih tetap berada di dalam dialog paragraf, kemudian kita masih berada di dalam pagination, kemudian kita memilih di bagian centang kontrol yang di bagian sini, Windows Orphan Control, kemudian kita pilih OK. Dan untuk opsi selanjutnya, untuk menyisipkan halaman kosong di mana saja dalam dokumen, misalnya di bagian pasal 17, kita masuk ke dalam insert tab, kemudian kita masuk ke dalam text group yang di bagian sini, kemudian kita pilih klik kosong text button yang di bagian sini, blank page, sehingga hasilnya akan seperti ini, akan mengosongkan atau menyisipkan halaman kosong di dalam dokumen. Untuk garis besar selanjutnya, pengaturan istirahat bagian. Dan untuk opsi yang pertama, untuk insert istirahat bagian, misalnya di bagian sini. Kemudian kita memilih di bagian page layout, kemudian kita memilih di bagian page setup group, kemudian kita memilih di bagian insert page and section break. Kemudian di sini kita bisa memilih yang di bagian break area, misalnya yang di bagian kolom, sehingga akan seperti ini. Sedangkan jika kita memilih di bagian section break, di bagian sini ada event page. Ini untuk di halaman bergenap, misalnya 2 dan 4. Maka dia akan berada di halaman 10 dan 13. Sedangkan untuk halaman ganjil, di sini ada outpage halaman 1 dan 3. Maka akan ada di halaman 11 dan 14. Dan untuk opsi selanjutnya, untuk menentukan pengaturan halaman yang berbeda untuk bagian di satu dokumen. Di sini kita masih berada dalam page layout, kemudian masih berada dalam page setup group, kemudian kita memilih di bagian page and section yang di bagian sini, kemudian kita memilih di bagian misalnya di continuous break. Ini dibuat untuk bagian baru tanpa mempengaruhi page break.
opsi selanjutnya, untuk menentukan header atau footer yang berbeda untuk suatu bagian. Di sini kita akan membuatnya menjadi bentuk print layout. Kemudian kita akan masuk ke bagian header dan footer. Yang di bagian sini. Kemudian kita bisa memilih di area header dan footer yang aktif. Misalnya saya ingin memilih di bagian alfabet, sehingga dia akan menjadi seperti ini. Dan untuk opsi selanjutnya, menghapus jeda bagian. Di sini kita akan membuatnya dalam bentuk draft seperti ini. Kemudian kita akan memilih di bagian karakter yang tidak dicetak. Kemudian kita memilih tanda delete, akan berubah menjadi seperti ini, dimana sebelumnya seperti ini, ada section break ODPP, ada section break continuous, dan ada kolom break, dan ada event page. Sedangkan kita akan menghapusnya akan menjadi seperti ini. Begitu juga untuk seterusnya. Untuk garis besar selanjutnya, teks mengalir dalam kolom. Dan untuk opsi yang pertama, untuk mengformat seluruh dokumen dalam bentuk kolom. Misalnya saya akan memilih di bagian kolom di sini, menerima imbalan jasa yang sesuai dari jerih payahnya menangani pasien yang ditanganinya. Kemudian kita akan masuk ke dalam page layout. Kemudian kita masuk ke dalam page setup group. Kemudian kita masuk ke dalam bagian kolom yang di sini. Kemudian kita bisa memilih jumlah kolom, dan saya akan memilih 3 kolom. Akan menjadi seperti ini. 1, 2, dan 3. Dan untuk opsi selanjutnya, untuk memformat bagian dari dokumen dalam banyak kolom. Di sini saya akan memilih di nomor 3. Kemudian saya masuk ke dalam page layout. Kemudian saya masuk ke dalam page setup group. Kemudian saya memilih di bagian kolom. Kemudian saya memilih yang di sini, more kolom. Misalnya saya memilih yang di bagian kolomnya 2, 3, 4. Saya memilih 4 kolom. Akan menjadi seperti ini. 1, 2, 3, 4. Dan untuk opsi selanjutnya, untuk mengubah lebar kolom. Misalnya saya akan mengubah lebar kolom yang di bagian dokter. Kemudian saya pilih page layout. Kemudian saya pilih page setup. Kemudian saya pilih di bagian tombol kolom. Kemudian saya pilih di bagian kolom lainnya, yang ini, more kolom. Kemudian saya memilih di bagian sini, di bagian custom dialog. Custom dialog ini yang ini, width and spacing, yang di bagian sini.
ada with spacing. Kemudian saya memilih kosongkan kotak centang yang di bagian kolom. Yang ini. Dan selanjutnya saya pilih OK. Akan berubah menjadi seperti ini. Untuk opsi selanjutnya, untuk menampilkan garis atau kolom, kita masih berada di dalam bagian custom dialog yang ini. Kemudian kita bisa memilih di bagian line between check kotak. Dan di bagian sini line between. Kemudian saya pilih OK. Sehingga akan ada garis yang ini 2. 3.2 terapkan tema. Di sini saya akan menerapkan tema di bagian 8. Sanksi dari pelanggaran kode etik kedokteran. Dan untuk opsi yang pertama, untuk menerapkan tema, kita bisa masuk ke dalam bagian pack layout, kemudian kita masuk ke dalam themes group, kemudian kita klik tombol tema yang di bagian sini. Kemudian di bagian galeri tema, kita bisa memilih tema yang kita inginkan. Saya akan memilih tema modul. Untuk opsi selanjutnya, untuk mengubah warna tema, font atau efek, kita masih berada dalam pack layout. Kemudian kita masih masuk ke dalam themes group. Kemudian di bagian sini kita bisa memilih warna, misalnya warna office, effects, dan saya akan memilih origin. Kemudian saya akan memilih bagian font yang Apex Lucida Sans. Kemudian saya bisa memilih efek yang origin. Dan untuk opsi selanjutnya, untuk membuat skema warna. Di sini kita masih berada dalam pack layout. Kemudian kita masih berada di group themes. Kemudian kita pilih tema warna. Kemudian kita buat warnanya. Yang di bagian sini kita akan memilih yang di bagian misalnya di bagian more stamp Microsoft Office. Karena tidak ada internet, kita juga bisa memilih reset to themes, itu untuk menghapus themes. Dan saya akan menggunakan teknik. Kemudian untuk membuat kumpulan font baru, berada di bagian font, kemudian create new font, kemudian kita memilih di bagian kotak dialog ada heading font. Di sini kita bisa mengubahnya menjadi outline. Kemudian di bagian body font kita bisa mengubahnya menjadi uppergit. Lalu kita pilih save. Sedangkan untuk skema warna tadi kita bisa memilih di bagian sini. Kemudian kita memilih create new themes color. Kemudian kita bisa memilih di bagian themes color, misalnya di bagian text body drag 1 warna
biru, kemudian di like 1 warna kuning, kemudian di chain 1 warna merah seperti ini. Lalu kita pilih save. Dan untuk opsi selanjutnya, untuk menyisipkan tema yang dimodifikasi, kita masih berada di bagian themes group, kemudian kita memilih di bagian efek. Lalu kita bisa di sini mengubahnya dengan cara misalnya di bagian themes kita bisa save from themes yang sudah kita modifikasi, lalu kita buat nama themes 1 lalu kita save. Selanjutnya 3.3 buat konten dalam dokumen dengan menggunakan alat bagian cepat. Di sini kita akan masuk ke bagian judul besar, yaitu dengan menggunakan alat bagian cepat. Untuk opsi yang pertama, untuk memasukkan bagian cepat, kita bisa masuk ke dalam insert tab, kemudian kita masuk ke dalam text group, kemudian kita klik tombol quick parts yang ini, kemudian kita klik yang di bagian sini. Kemudian untuk opsi selanjutnya, untuk menyisipkan properti dokumen dinamis, kita masih berada di dalam insert tab, kemudian kita masih berada di text group, kemudian kita pilih klik di bagian quick parts, kemudian kita memilih dokumen properti, dan di bagian dokumen properti terbagi beberapa bagian: abstrak, author, kategori, komen, company, dan masih ada lainnya. Dan di sini saya akan memilih yang di bagian title, akan menjadi seperti ini. Dan untuk menyisipkan bidang, kita masih berada di dalam insert, akan tetapi saya akan membuat di sini dengan nama resi, sehingga ada sang resi si. Dan untuk opsi selanjutnya, menyisipkan bidang, kita masih berada di insert tab, kemudian kita masih berada di dalam text group, kemudian kita memilih quick part, lalu kita di sini akan memilih yang di bagian field, di mana di dalam field ada field names dan ada field properties. Dan di sini saya akan memilih yang di bagian fields name dulu, yang di bagian comment, yang ini comment. Kemudian di dalam field property saya memilih resi, lalu saya klik OK, sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Akan tertambah nama resi di sini. Untuk opsi selanjutnya, untuk menyisipkan halaman sampul, di sini kita akan berada di dalam insert tab, kemudian kita masuk ke dalam text group, kemudian kita pilih di bagian cover page, dan di sini kita akan menggantinya menjadi contracts, sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini, yang ini.
selanjutnya 3.4 membuat dan memanipulasi latar belakang halaman. Dan untuk opsi yang pertama, untuk menambahkan batas halaman. Dan di sini kita akan masuk ke dalam pack layout. Kemudian kita masuk ke dalam pack background group. Kemudian kita memilih pack border. Di mana di dalam pack border ada bagian style, color, width, dan art. Dan di sini saya akan memilih di bagian style yang pertama, yaitu yang ini. Kemudian untuk warna saya akan memilih warna merah, dan untuk width saya memilih 1 feet, dan untuk art saya menggunakan gambar apel. Kemudian saya pilih apply yang di bagian sini, lalu saya pilih OK, sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Dan untuk opsi selanjutnya, untuk menambahkan warna latar belakang halaman, saya memilih di bagian pack layout. Kemudian saya memilih di bagian pack border, pack background. Kemudian saya pilih color pack. Kemudian di bagian sini saya memilih yang di bagian themes color. Saya memilih warna kuning, sehingga untuk border yang di belakang warna kuning. Begitu juga jika saya memilih warna biru dan warna lainnya, warna hijau, seperti ini. Dan untuk opsi selanjutnya, untuk menambahkan pola latar belakang halaman, saya masih berada di dalam halaman pack color. Kemudian saya memilih di bagian fill effect. Kemudian saya memilih di bagian fill effect, yaitu di bagian warna boleh, di bagian transparency boleh, designing style varian. Tetapi di sini saya akan memilih di bagian gambar yang di bagian sini, picture. Kemudian saya memilih gambar yang lain, misalnya masih loading. Saya memilih gambar yang ini, download. Kemudian saya insert, lalu saya pilih OK, sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Dan untuk opsi selanjutnya, untuk menambahkan tanda air teks, masih berada di dalam pack layout, dalam pack background group. Kemudian kita klik di bagian tombol tanda air yang di bagian sini. Kemudian saya memilih watermark galeri. Kemudian saya memilih watermark text, misalnya yang di sini, teks. Kemudian saya mengatur di bagian
4, dan untuk font menjadi Arial, dan untuk di bagian warna menjadi warna ungu. Lalu saya pilih kotak centang semi transparent, lalu saya klik OK. Sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya 3.5 membuat dan mengubah header dan footer. Dan di bagian sini untuk opsi yang pertama, untuk menyisipkan header atau footer, kita bisa memilih di bagian mana saja, misalnya di sini. Kemudian saya memilih insert tab. Kemudian saya memilih di bagian header dan footer group. Kemudian saya pilih klik misalnya di bagian header yang bagian alfabet. Kemudian di sini kita akan memilih desainnya yang kita inginkan. Sedangkan di bagian option ada untuk kotak berbeda pertama, yaitu different first page. Ini untuk mengubah header yang berbeda atau catatan kaki di halaman pertama dokumen. Sedangkan jika kita memilih yang different odd dan even page, ini untuk centang halaman ganjil dan halaman genap. Sedangkan untuk show dokumen, ini untuk menampilkan dokumen teks. Dan di bagian show dokumen kita bisa jika kita menghilangkan tanda centang akan menjadi seperti ini. Jika kita menampilkan tanda centang akan menjadi seperti ini. Begitu juga different, di sini akan jadi ODD page header. Sedangkan yang untuk different first page yaitu yang ini. Sedangkan di bagian posisi kita bisa melihat header from top. Di sini untuk semakin besar menjadi seperti ini. Sedangkan untuk footer from button itu hanya untuk mengubah yang di bagian sini saja. Sedangkan di bagian insert kita bisa memilih misalnya di bagian quick part, picture, di bagian picture, clip art, date time. Dan di bagian sini juga kita bisa memilih yang di bagian untuk menutup header dan footer, kita hanya memilih close header dan footer sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Dan untuk opsi selanjutnya untuk menghapus header atau footer, yang di bagian sini kita tinggal klik 2 kali, lalu kita bisa mendelete atau kita bisa memilih Ctrl A seperti ini, atau kita bisa memilih seperti ini.
Dan untuk opsi selanjutnya, untuk memasukkan tanggal atau waktu saat ini di header atau footer. Seperti yang tadi, kita berada di insert, kemudian kita bisa memilih di bagian footer misalnya di bagian sini, kemudian kita akan masukkan jam hari ini, misalnya sekarang jam 10.30. Lalu kita bisa memilih di bagian date time dialog, lalu kita bisa memilih tanda centang update automatikal, sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini, jam 10.36. Begitu juga jika kita ingin menambahkan tanggal, misalnya tanggal 13 Juni 2020, lalu kita pilih ini, akan muncul seperti ini. Dan untuk opsi selanjutnya, untuk memasukkan nomor halaman dalam header atau footer. Di sini kita bisa memilih di bagian insert tab, kemudian kita memilih di bagian header dan footer, kemudian kita memilih menyisipkan nomor halaman yang ini, page number. Kemudian kita di sini bisa memilih misalnya yang di top up page ada simple, plain, number 1, number 2, number 3 dan selanjutnya. Sedangkan di button of page ada plain number 1, plain number 2, begitu juga. Dan saya akan memilih yang di bagian sini, top page, yang di bagian plain number 2, sehingga akan ada halaman di sini. Begitu juga untuk selanjutnya, yang ini halaman 1, 2, 3. Dan untuk opsi selanjutnya, untuk mengubah format nomor halaman, saya bisa memilih di bagian header dan footer, kemudian saya memilih di page number, kemudian saya memilih untuk mengubahnya di bagian misalnya format page number, saya memilih di sini number format, misalnya saya ingin mengubahnya menjadi ABC, dan saya bisa memilih di bagian sini dan di bagian sini. Untuk halaman pertamanya mulai dari halaman 2 misalnya, lalu saya pilih OK, sehingga dia akan menjadi B. Begitu juga untuk C, D, dan selanjutnya. Sekianlah tutorial untuk modul ketiga ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.